Berikutnya kita akan masuk pada pemisahan fungsi persarafan atau fungsi neurologis. Yang pertama adalah pemisahan GCS atau Glasgow Coma Scale. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah A, mata, dengan nilai scoring maksimal adalah 4. Kemudian motorik, nilai skor maksimal adalah 6. Kemudian verbal, nilai scoring maksimal adalah 5. Nah, kita interpretasikan untuk nilai mata A. Nah, pertama kita perhatikan pasien membuka mata dengan spontan tanpa adanya suara, nyeri atau lain sebagainya. Nah, kita akan berikan skor ini pasiennya membuka mata dengan spontan, maka kita berikan nilai 4. Kemudian yang kedua, nilai 3. Nilai 3 adalah pasien tertutup matanya. Si pemeriksa melihat dan fokus kepada pasien. Nah, ketika pasien dilihatnya menutup mata, maka dia akan coba memberikan perintah dengan suara. Pak, bisa buka matanya, Pak? Nah, baik. Pasien membuka mata dengan adanya rangsangan suara. Nah, itu kita beri nilai 3. Selanjutnya, nilai 2. Nilai 2 adalah ketika pasien kita dekati, matanya tertutup. Matanya tertutup, berarti dia tidak bisa buka mata secara spontan. Kemudian setelah diberikan perintah, Pak bisa buka matanya, Pak. Matanya tetap tertutup. Matanya tertutup, kalau Pak matanya nutup. Kemudian diberikan rangsangan nyeri. Nah, rangsangan nyeri ada 3 tempat. Yang pertama adalah di ujung jari, yang kedua adalah substernal, yang ketiga adalah supraorbita. Yang familiar kita berikan rangsangan nyeri yaitu di ujung jari. Nah, diberikan rangsangan di ujung jari. Nah, membuka matanya. Nah, itu artinya diberikan nilai E2. A2 dalam pembukaan mata 2, artinya dia membuka mata dengan rangsangan nyeri. Berikutnya, nilai 1 pada mata. Nilai 1 pada mata adalah ketika kita lihat dia tidak membuka mata secara spontan, kemudian dengan perintah suara juga tidak buka mata, kemudian juga dengan rangsangan nyeri sudah kita cobakan juga tetap tidak buka mata, maka kita berikan nilai 1, artinya tidak berespon. Ya. Berikutnya kita lanjut pada pemisahan motorik pada GCS. Motorik pada GCS nilai maksimalnya adalah 6. Nah, apa itu nilai 6 pada motorik GCS? Di mana ketika pasien kita lihat, dia akan mengikuti perintah. Perintah yang kita berikan adalah perintah pada alat pergerakan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Contohnya kita minta pasien mengangkat kedua tangan. Coba angkat kedua tangannya, Pak. Baik. Baik. Berarti pasien mengikuti perintah dengan baik. Nah, kita berikan nilai 6. Nah, berikutnya adalah kita lihat skor berikutnya atau skor 5. Skor 5 pada motorik adalah ketika pasien matanya tertutup, kita curigai penurunan kesadaran. Nah, tentunya kita minta dia untuk mengangkat kedua tangan, dia tidak bisa mengangkat kedua tangan. Dia tidak bisa mengikuti perintah dengan baik. Maka nilai 5 adalah, dan cara kita adalah memberikan rangsangan. Rangsangan nyeri tadi ada beberapa area, yaitu di ujung jari, substernal, dan juga di supraorbita. Saya akan berikan rangsangan nyeri di ujung jari. Nah, ketika saya memberi rangsangan nyeri, memberikan cubitan pada ujung jari, ya, pasien tersebut melokalisasi nyeri. Nah, ketika saya berikan cubitan di ujung jari, dia melokalisasi nyeri. Artinya dia akan mencoba menolak tangan saya. Nah, itu artinya, saya ulangi lagi, ketika saya berikan rangsangan nyeri di ujung jari, maka salah satu tangan lain menolak ataupun menepis tangan saya. Itu artinya melokalisir nyeri, artinya dia mengetahui lokasi nyeri. Kemudian berikutnya adalah nilai 4. Nilai 4 adalah menghindari nyeri. Nah, apa itu menghindari nyeri? Contohnya, saya akan berikan rangsangan di substernal. Saya berikan cubitan di sini, kemudian dia mencoba untuk melarikan tubuhnya. Dia akan coba menggeliat. Nah, artinya
pasien akan mencoba menghindar dari rasa sakit atau rasa nyeri. Kita berikan nilai 4. Kemudian nilai berikutnya adalah nilai 3. Nah, nilai 3 adalah ketika pasien, ya, kita berikan rangsangan nyeri, ketika pasien kita berikan rangsangan nyeri, reaksi tubuhnya adalah fleksi abnormal. Dia akan mencoba ke dalam, tangannya ke dalam seperti ini. Nah, fleksi abnormal. Nah, kemudian nilai 2, motorik 2 adalah ketika saya berikan rangsangan nyeri di ujung jari, reaksinya lah ekstensi abnormal, keluar. Keluar. Ya. Itu ekstensi abnormal nilai 2. Sementara nilai motorik 1 adalah ketika diberikan rangsangan nyeri, dia tidak berespon sama sekali. Berikutnya untuk pemeriksaan GCS, setelah pemeriksaan mata, kemudian juga motorik, kita ke pemeriksaan verbal. Verbal untuk scoring yang tertinggi adalah 5. 5 adalah kita akan menanyakan orientasi pasien. Kita gali identifikasi pasien dengan menanyakan nama, kemudian waktu dan tempat. Baik Pak, siapa nama Pak? Doni. Hari apa sekarang? Jumat. Di mana berada sekarang Pak? Di laboratorium. Baik, orientasi pasien bagus, artinya dia berorientasi penuh terhadap tempat, dirinya, dan waktu. Kemudian nilai 4. Nilai 4 adalah pasien kelihatan bingung. Nah, tetap dengan pertanyaan sama, yaitu nama, kemudian juga tempat dan waktu. Pak, siapa nama Pak? Nah, pasien kelihatan bingung, walaupun akhirnya memang pasien juga akan menjawab dengan kata-kata, ya, atau dengan kalimat. Nah, berikutnya nilai 3. Nilai 3 adalah kata-kata tidak sesuai, ya. Nah, baik, tetap dengan pertanyaan yang sama, ya, Pak, siapa nama Pak? Baik, kata-kata pasien tidak sesuai, itu nilai 3. Kemudian nilai 2. Nilai 2 adalah mengerang atau suara tidak jelas. Dan hal kondisi ini bisa kita temukan pada pasien yang post operasi, selesai operasi, pasien itu mengerang dan gelisah. Pak, pasien mengerang, ya. Mengerang dan bergumam. Sementara nilai 1 adalah pasien tersebut tidak berespon apa-apa dengan rangsangan verbal. Jadi untuk keseluruhan GCS itu nilainya adalah 15. Berikutnya untuk pemeriksaan fungsi neurologis adalah pemeriksaan tanda rangsang meningial. Pemeriksaan tanda rangsang meningial ada beberapa komponen. Yang pertama adalah pemeriksaan kaku kuduk. Nah, untuk pemeriksaan kaku kuduk, kita memegang kepala pasien, ya, di bagian belakang, kemudian juga dagu pasien. Nah, baik, kita minta pasien untuk mendekatkan dagunya mendekati dada. Nah, rasakan, ya, dan analisa atau observasi. Kalau pasien tidak mampu mendekatkan dagu mendekati dada, Pak, bisa didekatkan dagunya. Baik. Hasilnya di sini adalah pasien, baik, kembali lagi Pak. Hasilnya di sini adalah pasien bisa mendekatkan dagu mendekati dada. Artinya tidak terjadi kekakuan pada leher atau kaku kuduk. Nah, sebaliknya, jika pasien tidak mampu mendekatkan dagunya mendekati dada, artinya akan terjadi namanya kekakuan pada kuduk atau leher. Nah, itu artinya kaku kuduk positif. Kemudian kita bawa lateral atau menyamping. Ini Pak. Artinya tidak terjadi kekakuan kuduk, bisa bergerak dengan lateral dan ke arah satu lagi. Nah, jadi kalau terjadi kekakuan kuduk, dia tidak bisa bergerak ke lateral kiri dan kanan. Setelah kaku kuduk, kita lakukan pemeriksaan kernik. Pemeriksaan kernik kita akan menguji sendi lutut. Caranya adalah kita mengangkat salah satu tungkai sampai membentuk sudut 135 derajat. Nah, sendi lutut, kita tanyakan pasien apakah dia merasakan nyeri di pangkal paha. Nah, apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Baik, setelah gini, kemudian kita angkat sampai sudut 135 derajat kalau dia tidak merasakan nyeri. Artinya pasien tidak merasakan nyeri di sini. Baik. Berikutnya adalah kita bawa ke samping. Baik. Ya. Dan kita cobakan lagi pada tungkai yang lain. Berikutnya adalah yang ketiga adalah tanda lasik.
Tanda LASIK kita akan menguji dari sendi panggul. Nah, caranya adalah kita akan mengangkat salah satu tungkai sampai sudut 70 derajat. Nah, lurus lututnya, Pak. Kita angkat. Nyeri, Pak, di sini, Pak. Tidak. Nyeri. Kalau tidak, nyeri. Tidak. Dah, tidak. Kemudian kita bawa ke samping, lateral. Dah, tidak. Baik. Itu tanda LASIK. Kemudian Brudzinski 1. Nah, Brudzinski 1 caranya adalah gerakannya hampir bersamaan dengan kaku kuduk. Kita berikan ya, kita satu tangan kita di sini di kepala, kemudian kita upayakan kaki, kita minta pasien untuk mendekatkan atau melekatkan dagunya mendekati dada. Dagu dah. Kemudian kita lihat apakah ada gerakan dari salah satu tungkai. Apakah terjadi kontralateral dari tungkai? Baik. Nah, itu terjadi kontralateral dari tungkai. Berikutnya kita masuk pada Brudzinski 2. Untuk Brudzinski 2, gerakannya hampir sama dengan Brudzinski 1. Nah, cuman salah satu tungkai itu memang sudah berada dalam keadaan fleksi. Kemudian kita dekatkan kepala mendekati dagu. Nah, salah satu tungkai lain mengalami kontralateral atau mengalami gerakan involunter. Nah, salah satu tungkai lain ikut-ikutan ketika dagu mendekati gerakan salah satu tungkai lain mengikuti tungkai yang sudah fleksi. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan fungsi neurologis. Kita masuk pada pemeriksaan fungsi nervus cranialis. Pemeriksaan nervus cranialis ada 12 nervus cranialis. Yang pertama adalah nervus olfactorius. Fungsinya adalah penghidu atau penciuman. Jadi kita meminta pasien untuk mengidentifikasi bau-bauan yang umum, ya, mengidentifikasi bau-bauan yang umum. Bisa buka maskernya, Pak? Baik. Nah, kemudian pasien bisa duduk, bisa tidur, ya, tergantung kondisi. Kemudian Bapak nanti akan diuji dengan bau-bauan, bisa tutup salah satu hidung, kemudian juga matanya coba ditutup. Tutup hidung sebelah kanannya, Pak. Baik, coba nanti sebutkan apa bau-bauan yang saya akan dekatkan ke hidung Bapak. Tutup matanya, Pak. Bau apa, Pak? Teh. Baik. Kita coba bau yang kedua. Baik. Salah satu hidung lagi, Pak. Bau apa, Pak? Teh. Baik. Bapak. Kopi. Baik. Baik. Itu adalah pemeriksaan nervus olfactorius. Untuk nervus yang kedua adalah nervus opticus. Nah, untuk nervus opticus ada dua, yaitu ketajaman penglihatan dan lapang pandang. Ketajaman penglihatan kita akan menggunakan bacaan. Jadi disuruh atau kita arahkan pasien untuk membaca pada jarak 35 cm. Kita bisa ukur dengan penggaris jarak 35 cm, ya segini. Tentunya pada cahaya atau ruangan yang bercahaya baik. Pak, bisa baca ini, Pak? Bisa. Nah, baik. Coba baca ini, Pak. Lumpuh tungkai tidak dapat Baik. diperiksakan. Baik. Pasien bisa membaca dengan baik, ketajaman penglihatan baik. Kemudian berikutnya adalah lapang pandang. Nah, untuk pemeriksaan lapang pandang, kita bisa minta pasien untuk menutup salah satu mata. Nah, bisa minta menutup salah satu mata. Bisa tutup mata salah satu mata, Pak. Salah satu dengan mata apa, Pak? Tutup dengan tangan. Tutup dengan tangan kiri, Pak. Baik. Kemudian kita minta pasien melihat dengan sejajar dan minta pasien untuk menyampaikan apakah dia
mampu melihat atau masih mampu melihat sampai dia tidak mampu melihat benda. Pak, ini bisa lihat pen light ini. Silahkan disampaikan nanti sampai Bapak mengatakan lihat sampai tidak terlihat. Lihat. Lihat. Tidak. Baik, lagi. Lihat. Lihat. Tidak. Baik. Mata satu lagi. Lihat. Lihat. Tidak. Lihat. Tidak. Baik, itu pemeriksaan nervus opticus. Kita masuk pada pemeriksaan nervus yang ketiga, 4 dan 6. Nervus 3 oculomotorius dan trochlearis 4 dan abdusen 6. Nah, untuk pemeriksaan nervus 3 oculomotorius, kita akan melihat konstriksi pupil. Caranya adalah kita sinari pupil dari lateral. Bisa buka matanya, Pak? Nah. Kemudian kita lihat apakah pupilnya kelihatan membesar, mengecil, atau lebih mengecil. Pupil yang membesar namanya mediasis, yang mengecil namanya miosis, dan lebih mengecil namanya pinpoint. Nah, kemudian kita bisa coba pada mata yang satu lagi. Ya, pupilnya. Ya, baik. Itu untuk nervus 3. Kemudian kita untuk nervus 4, yaitu trochlearis. Untuk trochlearis, kita akan lihat pergerakan mata ke arah atas dan bawah. Ya. Kita bisa menggunakan panduan telunjuk. Pak, ikuti telunjuknya, Pak. Baik. Kemudian nervus abdusen, nervus 6. Pergerakan bola mata lateral. Ya, Pak. Baik, abdusen. Nervus kelima adalah nervus trigeminus. Nervus trigeminus kita akan menguji rasa, ya, kemudian sensasi rasa, kemudian ada nyeri, ada terbakar, dingin, kemudian juga ada otot pengunyah. Untuk sensasi rasa, bisa buka maskernya, Pak. Kita bisa menggunakan kapas yang halus, bisa juga tisu ataupun tisu penggulung. Kita bisa sentuhkan ke wajah pasien. Terasa, Pak? Baik. Sensibilitas pasien berjalan dengan baik atau berfungsi dengan normal. Kemudian kita bisa juga memberikan stimulus dengan sensasi yang panas. Sensasi yang panas, ya, sensasi panas atau dingin. Dan kita juga bisa berikan dengan sensasi nyeri dulu. Sensasi nyeri, kita ambil benda yang runcing, bisa tutup matanya, Pak. Tajam, tumpul. Tajam, tumpul. 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 Tumpul. Baik, itu sensasi nyeri, raba, tumpul, dan juga sensasi tekan. Kemudian juga kita bisa dengan sensasi dingin berupa es, dan juga kita bisa menggunakan sensasi panas di benda-benda yang panas atau hangat. Pada nervus trigeminus tadi, ada juga untuk kita cek juga otot pengunyah. Caranya adalah pasien disuruh mengunyah atau mengatupkan gigi, kemudian kita pegang pada bagian pengunyah, Pak, menelan. Nah, baik. Baik, berikutnya kita masuk pada nervus facialis, ya. Nah, untuk nervus facialis atau nervus 7, kita lakukan pemeriksaan
dengan mengetes pada ujung lidah untuk menentukan rasa asin dan juga rasa manis. Ya, kita punya dua komponen, yaitu berupa gula dan juga berupa garam. Nah, kita minta pasien untuk membuka lidahnya, mengeluarkan lidahnya, sehingga kita teskan, kita uji gula tadi, dan kita minta pasien untuk menyampaikan atau menyebutkan apa rasanya, ya. Nah, kemudian kita bisa ganti dengan menggunakan garam, ya, larutan garam. Kemudian kita uji pada ujung lidah tersebut. Nah, berikutnya adalah nervus akustikus atau nervus 8. Nervus 8 kita menguji pendengaran dengan menggunakan arloji. Nah, arloji didekatkan ke liang telinga dan tulang mastoid. Nah, kita minta pasien menyampaikan apakah dia mendengar detakan dari arloji tersebut. Ya. Tidak. Ya. Pasien pada jarak segini pasien tidak mampu mendengar. Nah, normalnya adalah pada jarak 1 meter juga pasien masih mampu mendengar detakan dari arloji. Bisa kita uji pada salah satu telinga yang berikutnya. Benar, Pak? Ya. Jadi ada perbedaan antara kedua telinga kiri dan telinga kanan. Nah, ini bisa saja interpretasinya ke arah konduksi atau penghantaran. Nah, berikutnya kita lakukan tes keseimbangan. Tes keseimbangan kita lakukan pada nervus akustikus ini untuk melihat dengan cara pasien disuruh berjalan. Jadi, pasien disuruh berjalan, nah apakah dia merasa pusing atau masih bisa berjalan dengan baik atau jalan dengan normal. Kita akan periksa nervus 9, yaitu glossopharyngeus. Caranya adalah kita minta pasien untuk buka masker. Kemudian kita minta pasien buka mulut. Kemudian kita minta masukkan tong spatel. Nah, kita bisa melihat adanya refleks muntah atau tidak, ya. Masukkan tong spatel, ya, refleks muntah atau tidak. Baik. Berikutnya kita masuk pada nervus 10. Nah, pada nervus 10 kita minta pasien menjulurkan lidah. Kemudian kita lihat ovula apakah berada di tengah atau tidak. Ya. Kemudian bagaimana suara, serak, dan yang lain. Untuk nervus 11 adalah nervus accessorius. Kita minta pasien menoleh pada salah satu bagian. Kemudian kita minta letakkan tangan pemeriksa di bahu. Kemudian kita minta pasien untuk mengangkat dan melawan tangan pemeriksa. Nah, normalnya dia mampu melawan. Kalau tidak mampu dengar, berarti dia tidak normal. Kemudian nervus 12 adalah nervus yang terakhir, yaitu nervus hipoglossus. Nervus hipoglossus adalah kita buka masker pasien, kita minta dia masuk dan mengeluarkan lidah. Baik. Kita akan masuk pada tes koordinasi. Yang tes pertama koordinasi adalah pasien akan menyentuh jari pemeriksa, kemudian hidungnya kembali. Baik, sama Pak. Ya, lakukan secara ulang-ulang. Kemudian berikutnya tes jari hidung yang akan dilakukan secara berurutan seperti ini. Tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. Jari jempol, kemudian jari telunjuk, manis, dan sampai kelingking dilakukan secara berurutan ke hidung pasien itu sendiri. Silahkan lakukan, Pak. Baik, koordinasinya berjalan dengan baik. Tes koordinasi berikutnya adalah tes pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Baik, silakan ikuti Pak. Pronasi, supinasi. Ya, baik. Berikutnya adalah pemisahan kekuatan otot. Nah, ada dua, tonus otot dan kekuatan otot. Ya, untuk pemisahan tonus otot adalah pasien kita minta mengangkat kedua tangannya. Nah, satu tangan aja Pak. Baik, satu tangan. Kemudian kita minta pasien untuk rileks. Untuk pasien untuk rileks. Kemudian kita alihkan perhatian pasien. Kita alihkan perhatian pasien.
Kemudian setelah beralih perhatian pasien, lalu kita lepaskan tangan pasien secara tiba-tiba. Nah, normalnya adalah tangan itu akan jatuh dengan begitu cepatnya. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan kekuatan otot. Pemeriksaan kekuatan otot ada 5 derajatnya. Kita nilai pada 5 area. Kita derajatnya ada 5, ya. Yang akan kita nilai adalah distal, medial, dan proksimal. Nah, untuk yang pertama, untuk distal, kita minta pasien melawan tangan kita. Lawan, Pak. Lawan. Tekan ke bawah, Pak. Wah. Tekan ke bawah. Baik. Pasien bisa memberikan tahanan lawan tahanan berat, gaya berat, dan mampu melawan tahanan pemeriksa dengan maksimal. Nah, itu derajatnya 5, mampu melawan tahanan berat dan gaya berat dari pemeriksa. Kemudian berikutnya adalah derajat 4. Kemudian ini di distal, kemudian di medial. Kita tekan ke bawah, pasien disuruh ngangkat. Angkat, Pak. Baik, angkat ke atas. Nah, baik. Pasien bisa melawan tahanan dengan maksimal. Ini ada 5, kemudian angkat ke atas, Pak. Baik, angkat udah. Baik, mampu lawan dengan maksimal, nilai 5. Kemudian berikutnya adalah derajat 4. Derajat 4 di mana pasien pada bagian distal kita uji pasien itu mampu melawan tahanan sedang. Baik. Coba. Angkat, Pak. Angkat. Kalau tadi maksimal mampu diangkat sampai sejauh ini, ibaratnya, kan Pak. Kalau derajat 4 cuman setengahnya. Ya. Mampu dia melawan tahanan sedang. Nah, itu di medial. Baik, ke bawahnya lagi. Lawan ke bawah, Pak. Tekan ke bawah, Pak. Tekan. Mampu dia melawan tahanan sedang. Kemudian di medial. Lawan, Pak. Baik. Kemudian lagi. Tekan ke bawah, Pak. Baik. Udah. Kemudian berikutnya di proksimal. Enter, Pak. Nah, baik, bawah. Baik. Nah, itu derajat 4. Kemudian derajat 3, pasien itu mampu melawan tahanan ringan. Ya. Kemudian lawan, Pak. Ya, jadi tidak begitu kuat, ya. Mampu dia berikan tahanannya. Baik, atas. Cut, Pak. Ya. Kemudian ke medial. Baik, dia. Untuk derajat 2, pasien bisa bergerak bila gaya berat dihilangkan. Bila gaya berat dihilangkan berarti tidak ada tahanan. Berarti pasien hanya bisa mengangkat, tidak bisa diberikan gaya berat. Nah, kemudian jadi ringan, kemudian medial, kemudian Nah, berikutnya adalah derajat 1 yang terakhir, bila pasien hanya mampu melakukan kontraksi minimal. Jadi hanya pergerakan jari atau kontraksi biasa saja. Jadi hanya bergerak. Jadi gaya berat tidak bisa, tahanan dan berat juga tidak bisa. Hanya bisa berkontraksi saja. Ya, berkontraksi biasa. Neurologis berikutnya adalah pemeriksaan fisik dengan refleks fisiologis. Nah, refleks fisiologis ada bicep, tricep, dan juga patella. Nah, untuk bicep, pertama kita lakukan pengetokan pada tendon bicep. Berikutnya tangan pasien difleksikan, kemudian kita lakukan pengetokan. Nah, baik. Berikutnya kita lakukan pengetokan pada tricep. Ya, pada tricep. Kemudian ya, baik.
lakukan pengetukan dekat oleh kranon dan tendon tricep. Nah, baik, berikutnya kita lakukan pemeriksaan pada refleks patella. Pasien duduk sambil kaki terjuntai di atas tempat tidur. Kita akan lakukan pemeriksaan refleks patella. Jadi kita akan lakukan pengetukan pada tendon patella. Jadi syaratnya adalah pasien dalam keadaan juntai, tidak boleh kakinya menapak. Jadi harus keadaan juntai, tersantai, rileks. Kita goyangkan. Kemudian kita lakukan pengetukan dengan menggunakan refleks hammer. Nah, refleks hammer kita ketukkan pada tendon patella. Kita lihat tendon patella. Tendon patella. Rileks, Pak. Rileks. Kemudian ya. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan refleks patologis. Pemeriksaan refleks patologis kita lakukan dengan menggunakan refleks patella yang bagian yang runcing. Yang pertama adalah refleks Babinski. Nah, refleks Babinski kita lakukan pada tungkai. Nah, kita goreskan. Nah, lihatlah pengembangan jari. Nah, lihat adanya pengembangan jari, pelantar jari atau dorsofleksi. Kemudian kita lakukan pada salah satu kaki bagian lain. Lakukan secara lateral. Ya, menelusuri dari tumit sampai menelusuri ibu jari. Kita lihat adanya pengembangan jari, pelantar jari dan dorsofleksi. Ya. Kemudian berikutnya adalah refleks cadok. Nah, refleks cadok kita lakukan pada punggung jari. Ya. Kita lihat pengembangan jari. Nah, ada pengembangan jari. Kemudian kemudian refleks berikutnya adalah refleks Gordon. Maaf, sebelum refleks Gordon adalah refleks Oppenheim. Refleks Oppenheim kita lakukan dengan cara menggores tulang tibia, tulang kering yang bagian atas dari lutut ke bawah. Dan kita lihat adanya pengembangan jari atau dorsofleksi. Nah, lihat pengembangan jari. Dan kita bisa juga lakukan di sini. Ya. Lihat adanya pengembangan jari. Nah, kemudian berikutnya adalah refleks Gordon. Refleks Gordon adalah kita lakukan dengan mencubit dari area betis. Nah, tetap sama dilihat refleksnya pada pengembangan jari kaki. Nah, baik. Kemudian satu lagi. Baik, itulah pemeriksaan fisik neurologis dan mudah-mudahan bisa dipahami untuk semua dan untuk proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.